Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama senantiasa kita panjatkan atas karya Tuhan Yang Maha Esa. Hingga saat ini kita masih dapat melanjutkan tugas video kita yang setelah diberikan oleh dosen pengampu kita mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Oke, langsung saja di sini kita terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengenai apa pengertian dan konsep dasar dari teori interaksionisme, simbolik, dan teori pertukaran dalam kajian sosiologi. Kemudian bagaimana pandangan teori ini terhadap perilaku sosial individu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, bagaimana teori pertukaran menjelaskan hubungan sosial sebagai bentuk transaksi yang melibatkan keuntungan dan kerugian. Kemudian yang berikutnya, apa persamaan dan perbedaan yang mendasar terhadap teori interaksionisme simbolik dan teori pertukaran dalam menganalisis interaksi sosial. Kemudian yang terakhir, bagaimana kontribusi kedua teori tersebut dalam memahami dinamika hubungan sosial dalam masyarakat modern. Langsung saja kita pada rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan konsep dasar dari teori interaksionisme simbolik dan teori pertukaran dalam kajian sosiologi. Pemahaman teori interaksi simbolik diperlukan untuk memperoleh pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial yang ada. Ide dasar dari perspektif ini terkait dengan realitas sosial yang muncul melalui proses interaksi dan terkait dengan kapasitas manusia untuk menciptakan dan memanipulasi simbol. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam interaksi simbolik ini cenderung berfokus pada negosiasi terbuka atas definisi suatu dalam artian makna bersama. Ada beberapa sosiologi modern yang telah berkontribusi dan mendukung teori interaksionisme simbolik, seperti James Mark, William James, dan Charles H, kemudian Cole, kemudian John Dewey, William Thomas, dan William Gavran. Kemudian di antara tokoh-tokoh tersebut, George Herbert Mead adalah tokoh yang paling populer sebagai pelopor teori dasar. Teori interaksionisme simbolik dikembangkan oleh George Herbert Mead pada tahun 1920-an dan 1930-an. Mead adalah seorang profesor filsafat di Universitas Chicago. Sebagai seorang guru, ia sering mengungkapkan ide-idenya tentang interaksionisme simbolik kepada murid-muridnya. Dari mahasiswa ini yang menerbitkan banyak catatan dan kuliah, teori interaksionisme simbolik George Herbert mulai berkembang pada tahun 2015. Selanjutnya ketika buku itu diterbitkan, tak lama setelah kematian George Herbert, menjadi acuan utama teori interaksi simbolik, yaitu Mindset dan Society tahun 2015. Murid-murid George Herbert yang melakukan banyak interpretasi dan mengembangkan teori ini. Sebagai salah satu muridnya tahun 1937, Herbert Blumer menciptakan istilah interaksi simbolik. Ia kemudian mempopulerkannya di kalangan civitas akademik. Dalam teori ini, George Herbert menganggap tindakan sebagai unik sentral teori. Kemudian interaksi simbolik itu sendiri merupakan aktivitas khas manusia yang yaitu berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang memiliki makna. Kemudian simbolik ini ditulis ulang oleh Blumer dalam tulisannya, yang kemudian diperkaya dengan gagasan oleh John Dewey, William Thomas, dan Charles Cole. Kemudian Merce Nathanson menggunakan istilah fenomenologi sebagai istilah yang mengacu pada semua pandangan ilmu-ilmu sosial yang menganggap bahwa untuk memahami tindakan sosial kita harus fokus pada kesadaran manusia dan makna subjektifnya. Pada masa awal perkembangannya, teori interaksi simbolik seolah-olah bersembunyi di balik dominasi teori fenomenologis. Namun fungsionalisme yaitu terus menurun pada 1950-an dan 1960-an, menyebabkan kebangkitan teori interaksionisme simbolik. Teori interaksi simbolik ini berkembang pesat hingga hari ini. Tokoh-tokoh interaksionisme simbolik pada tahun 1960-an seperti Howard Baker dan Irving Goffman melahirkan banyak studi interpretatif yang menawarkan pandangan alternatif tentang sosialisasi hubungan antara individu dan masyarakat. Kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pandangan teori interaksionisme simbolik terhadap perilaku sosial individu dalam kehidupan sehari-hari. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu pendekatan penting dalam sosiologi yang menekankan pada pentingnya interaksi sosial dan penggunaan simbol dalam membentuk perilaku manusia. Teori ini berkembang dari pemikiran George Herbert Mead dan Herbert Blumer yang melihat bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang bertindak berdasarkan georom biologis, melainkan makhluk sosial yang membentuk makna melalui proses interaksi. Interaksionisme simbolik menempatkan makna sebagai inti dari kehidupan sosial.
Makna yang tidak bersifat tetap, tetapi harus dibentuk dan didefinisikan ulang melalui interaksi antara individu. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku sosial individu tidak dapat dilepaskan dari simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi. Simbol ini dapat berupa bahasa, gerak tubuh, ekspresi wajah, pakaian, atau bahkan benda-benda tertentu yang memiliki makna khusus dalam konteks sosial tertentu. Individu belajar memahami makna dari simbol-simbol ini melalui proses sosialisasi sejak dini. Misalnya, seorang anak belajar bahwa tersenyum adalah tanda keramahan, berjabat tangan adalah simbol sapaan formal, dan memakai pakaian hitam pada saat pemakaman menunjukkan rasa duka. Semua makna ini tidak bersifat alamiah, melainkan dibentuk oleh kesepakatan sosial dalam suatu budaya. Menurut interaksionisme simbolik, individu tidak hanya menerima makna dari luar, tetapi juga aktif menafsirkan dan meresponnya. Ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain, ia akan menafsirkan tindakan orang tersebut, memproyeksikan kemungkinan makna, dan kemudian merespons sesuai interpretasinya. Proses ini menunjukkan bahwa perilaku sosial bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap situasi sosial yang dihadapi. Misalnya, ketika seorang melihat teman menunduk dan berbicara dengan suara pelan, ia mungkin menafsirkan bahwa temannya sedang sedih atau malu. Interaksionisme simbolik juga menyoroti pentingnya peran dalam kehidupan sosial. Setiap individu dalam masyarakat memainkan berbagai peran sosial, seperti peran sebagai anak, teman, mahasiswa, atau pekerja. Peran-peran ini membawa ekspektasi sosial tertentu yang harus dipenuhi. Ketika seseorang menjalankan peran tersebut, ia berupaya untuk menyesuaikan diri dengan makna sosial yang melekat pada peran tersebut. Misalnya, sebagai mahasiswa, seseorang diharapkan menunjukkan sikap sopan terhadap dosen, rajin belajar, dan mengikuti aturan akademik. Perilaku ini tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk oleh harapan sosial yang ditanamkan melalui proses interaksi dalam lingkungan pendidikan. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu teori pertukaran menjelaskan hubungan sosial sebagai interaksi yang melibatkan keuntungan dan kerugian. Teori pertukaran sosial ini memandang interaksi sosial sebagai proses pertukaran yang didasarkan pada prinsip keuntungan dan kerugian. Dalam perspektif ini, individu dianggap sebagai agen rasional yang mengevaluasi hubungan sosial berdasarkan manfaat atau ganjaran yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Ganjaran ini dapat mencakup seperti dukungan emosional, status sosial, atau keuntungan material. Sementara, biaya ini mencakup waktu, usaha, konflik, dan sumber daya lainnya. Konsep dari dasar dari teori ini meliputi 4 elemen utama, yaitu yang pertama ganjaran, yang kedua biaya, yang ketiga hasil atau laba, dan yang keempat tingkat perbandingan. Hasil atau laba diperoleh dari selisih antara ganjaran dan biaya. Jika individu merasa bahwa biaya yang dikeluarkan melebihi ganjaran yang diperoleh, maka mereka ini cenderung untuk mengakhiri hubungan tersebut dan mencari alternatif yang lebih menguntungkan. Dalam konteks hubungan sosial, teori ini menjelaskan bahwa individu akan mempertahankan hubungan yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika hubungan tersebut dianggap merugikan, individu akan mengevaluasi ulang dan atau mungkin akan mengakhirinya. Penerapan teori ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Misalnya dalam studi tentang industri rumah tangga tahu di desa Patemon, hubungan antara pemilik usaha dan pekerja dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja yang bersifat kekeluargaan dan adanya pertukaran sosial yang saling menguntungkan membuat pekerja tetap loyal meskipun imbalan material yang diterima tidak besar. Mungkin sekian dari pernyataan materi saya kembalikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu persamaan dan perbedaan mendasar teori interaksionisme simbolik dan teori pertukaran dalam menganalisis interaksi sosial. Nah, persamaan antara teori interaksionisme simbolik dan teori pertukaran dalam menganalisis interaksi sosial antara lain yaitu pertama, fokus pada interaksi sosial, di mana kedua teori ini, interaksionisme simbolik dan teori pertukaran sosial, menempatkan interaksi sosial sebagai proses yang dinamis, di mana individu berperan sebagai faktor aktif dan secara sadar menafsirkan dan merespon tindakan orang lain dalam interaksionisme simbolik yang dipelopori oleh George Herbert.
di mana George Herbert ini menjelaskan interaksi terjadi melalui penggunaan simbol-simbol yang mengandung makna yang disepakati bersama sehingga individu tidak hanya bereaksi secara mekanis, tetapi individu juga secara reflektif membangun makna dan realitas sosial secara terus-menerus. Yang kedua itu ada peran individu, di mana teori interaksionisme simbolik ini maupun teori pertukaran sosial memandang individu sebagai sosial agen aktif yang berpikir, menilai, dan membuat keputusan berdasarkan situasi sosial yang mereka hadapi. Karena dalam interaksionisme simbolik ini, individu secara sadar menginterpretasikan simbol dan makna yang muncul dalam interaksi sosial untuk menilai konteks serta menyesuaikan tindakannya, di mana melalui proses reflektif yang disebut self-indication. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh lingkungan sosial, di mana teori interaksionisme simbolik dan pertukaran sosial sama-sama mengakui bahwa interaksi sosial sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya, di mana individu berada. Karena dalam interaksionisme simbolik, makna yang terbentuk dalam interaksi sosial berasal dari simbol-simbol yang disepakati karena bersama dalam konteks sosial tersebut, sehingga di mana individu menafsirkan dan bertindak berdasarkan makna yang dibentuk dalam lingkungan. Tadi kita sudah membahas persamaan, sekarang kita masuk ke perbedaan. Perbedaan mendasar antara teori interaksionisme, simbolik, dan pertukaran dalam menganalisis interaksi sosial ada beberapa. Yang pertama, fokus pada makna simbolis dan rasionalitas kalkulatif, di mana teori interaksionisme yang dikembangkan oleh George Herbert Mead dan Herbert Blumer menekankan bahwa interaksi sosial terjadi melalui penggunaan simbol-simbol yang mengandung makna yang disepakati, di mana sebaliknya teori pertukaran sosial melihat interaksi proses pertukaran yang rasional dan kalkulatif. Individu dianggap sebagai pelaku membuat keputusan berdasarkan evaluasi untung rugi dan berusaha memaksimalkan kerugian. Yang kedua itu ada perbedaan dalam asumsi motivasi individu, di mana teori interaksionis simbolik berasumsi bahwa tindakan individu yang dimaknai memberikan pada simbol-simbol situasi sosial dan sekitarnya, yang secara aktif menginterpretasikan simbol-simbol tersebut. Sehingga makna yang berbentuk itu bersifat konseptual. Sebaliknya, pertukaran sosial mengasumsi bahwa individu bertindak sebagai pelaku rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung rugi, yang dimana instrumental dan pragmatis, di mana setiap tindakan sosial dievaluasi berdasarkan potensi keuntungan dan kerugian. Yang ketiga ada realitas sosial, di mana teori interaksionisme simbolik memandang realitas sosial sebagai konstruksi subjektif yang dibentuk dan terus dimodifikasikan dalam interaksi sehari-hari. Sebaliknya, teori pertukaran sosial melihat realitas sosial sebagai hasil transaksi rasional antara individu dengan prinsip-prinsip timbal balik. Mungkin sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Baik, materi berikutnya yaitu kontribusi kedua teori dalam memahami dinamika hubungan sosial masyarakat modern. Nah, dalam masyarakat modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi, kompleksitas struktur sosial, serta intensitas interaksi lintas budaya, teori interaksionisme simbolik dan teori pertukaran sosial memainkan peranan penting dalam memahami dinamika hubungan sosial. Teori interaksionisme simbolik yang berakar pada pemikiran George Herbert Mead dan dikembangkan oleh Herbert Blumer berfokus pada makna subjektif yang dibentuk melalui interaksi antar individu. Nah, dalam konteks modern, di mana komunikasi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi juga berlangsung di ruang digital, seperti media sosial. Nah, makna sosial terbentuk melalui simbol-simbol dari seperti emoji, meme, hashtag, atau avatar. Nah, setiap tindakan atau pernyataan memiliki makna yang ditafsirkan secara kontekstual oleh individu lain. Dan interaksi ini secara berulang memperkuat atau mengubah identitas sosial seseorang. Misalnya, citra diri di media sosial seringkali dikonstruksi berdasarkan bagaimana individu ingin dilihat oleh orang lain. Dan persepsi itu terbentuk dari respon atau umpan balik sosial yang diterima.
Adapun penelitian Sarvianto 2020 menyoroti bagaimana informasi di era digital dapat digunakan baik untuk membentuk identitas yang positif maupun menyebarkan ketimpangan sosial baru akibat misinformasi. Menunjukkan relevansinya teori ini dalam dinamika masyarakat modern dengan menunjukkan bahwa informasi yang beredar di ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi, tetapi juga sebagai alat membentuk identitas. Ia menyoroti bagaimana individu tepat dapat membentuk citra diri yang positif melalui strategi komunikasi digital, sekaligus memperingatkan bahwa misinformasi dapat juga menimbulkan bentuk ketimpangan sosial baru. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dunia maya, interaksi simbolik tidak hanya membentuk persepsi diri, tetapi juga memiliki dampak sosial yang lebih luas terhadap struktur keadilan dan inklusi bagi masyarakat digital. Baik, sekian materi dari saya kembalikan, terima kasih.